Selamat datang kembali di audiobook The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dalam bab 6 ini kita akan mengeksplorasi konsep penting tentang bagaimana pendekatan bertahan hidup, survival, menjadi strategi yang mengalahkan kebanyakan prinsip lain dalam dunia keuangan. Housel memberikan wawasan menarik tentang bagaimana kesuksesan besar seringkali dihasilkan oleh outliers, kejadian atau hasil kecil yang punya dampak besar, dan bagaimana bertahan cukup lama untuk menghadapi peluang tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan kesuksesan finansial. Prinsip dasar: keuntungan besar datang dari peristiwa langka. Bab ini dimulai dengan fakta mengejutkan. Sebagian besar kesuksesan finansial, baik dalam investasi maupun membangun kekayaan, berasal dari beberapa peristiwa yang sangat jarang terjadi. Housel menyebut ini sebagai efek ekor panjang, tail events. Dalam investasi, sebagian kecil keputusan atau peristiwa dapat membawa sebagian besar keuntungan. Contohnya, pikirkan perusahaan teknologi besar seperti Amazon atau Apple. Dalam sejarah pasar saham, perusahaan-perusahaan ini adalah contoh klasik dari tail events. Mereka adalah sebagian kecil dari semua perusahaan teknologi yang ada, tapi keberhasilan mereka yang luar biasa menciptakan nilai yang besar bagi para investor dan ekonomi global. Namun, untuk dapat menikmati hasil dari tail events ini, Anda harus mampu bertahan. Anda harus tetap ada di pasar untuk memanfaatkan peluang yang jarang tapi besar itu. Kenapa bertahan lebih penting daripada menjadi sempurna? Housel menekankan bahwa survivability atau kemampuan untuk bertahan adalah salah satu strategi paling penting dalam finansial. Ini berarti memastikan Anda tidak mengambil resiko yang membuat Anda kehilangan segalanya. Meskipun pencarian keuntungan besar menarik, kemampuan untuk tetap ada lebih penting daripada mencoba mendapatkan hasil maksimal di setiap waktu. Sebagai contoh, seseorang yang terus berinvestasi secara konsisten dalam jangka panjang, bahkan jika keputusan mereka tidak sempurna, akan lebih berhasil daripada mereka yang mencoba melawan pasar dengan risiko besar dan akhirnya kehilangan semua modal. Housel menggunakan metafora menarik untuk menjelaskan ini. Dalam kehidupan finansial, kita tidak perlu benar setiap saat. Kita hanya perlu bertahan cukup lama untuk mendapat manfaat dari peluang besar yang datang sekali-sekali. Efek ekstrim: siapa yang bertahan, siapa yang menang. Selanjutnya, Morgan Housel membahas bagaimana kesuksesan besar seringkali merupakan hasil dari dua keputusan yang tepat, sementara sebagian besar keputusan lainnya mungkin netral atau bahkan kurang berhasil. Dia mengilustrasikan hal ini dengan contoh dari dunia bisnis dan investasi. Salah satu contoh yang diberikan adalah dari perusahaan investasi venture capital. Sebagian besar investasi mereka gagal atau hanya menghasilkan keuntungan kecil, tapi satu atau dua investasi sangat sukses seringkali cukup untuk mengkompensasi seluruh kerugian mereka, bahkan menghasilkan keuntungan besar. Sebagai individu, kita dapat mengambil pelajaran dari sini. Keberhasilan finansial kita mungkin tidak datang dari semua keputusan yang kita buat, tapi dari beberapa keputusan strategis yang kita biarkan tumbuh dalam jangka panjang. Pentingnya menunda kepuasan dan mengurangi resiko. Mengelola risiko menjadi bagian integral dari bertahan hidup di dunia finansial. Housel menekankan bahwa tujuan utama dari setiap keputusan finansial adalah memastikan bahwa kita dapat terus bergerak maju tanpa kehilangan kemampuan untuk mengambil peluang berikutnya. Sebagai contoh, bayangkan seorang investor yang membuat keputusan keuangan cerdas selama bertahun-tahun, tapi akhirnya mengambil risiko besar yang membuatnya kehilangan segalanya. Keberhasilan masa lalu mereka tidak akan berarti jika mereka tidak mampu bertahan menghadapi masa-masa sulit. Cara terbaik untuk bertahan adalah dengan menunda kepuasan, investasi dengan cermat, dan memastikan kita selalu punya cadangan. Di dunia finansial, memiliki fleksibilitas untuk menghadapi hal yang tidak terduga adalah salah satu kunci untuk kelangsungan hidup. Kekayaan dibangun dari konsistensi, bukan kecepatan. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa orang yang sukses secara finansial seringkali adalah mereka yang mengambil pendekatan perlahan tapi konsisten daripada mereka yang berusaha cepat kaya. Dalam dunia keuangan, keberhasilan jarang datang dari usaha yang cepat dan spektakuler, tapi dari keputusan kecil yang dibuat dengan konsisten selama bertahun-tahun.
Ambil contoh, Warren Buffett sering dianggap sebagai salah satu investor terbesar di dunia. Kesuksesannya tidak berasal dari pengambilan risiko besar atau strategi agresif, melainkan dari kemampuannya untuk tetap konsisten dan membiarkan investasinya tumbuh selama beberapa dekade. Kekayaannya yang besar terutama berasal dari efek penggabungan compounding effect selama puluhan tahun, bukan dari keberuntungan cepat. Kesabaran sebagai kunci bertahan. Salah satu pesan penting dalam bab ini adalah bahwa kesabaran adalah inti dari keberhasilan finansial. Kita harus bersabar dalam menunggu peluang besar, bersabar dalam menunggu kekayaan, dan bersabar menghadapi fluktuasi pasar. Namun, Hossel juga mencatat bahwa kesabaran tidak mudah. Dalam masyarakat modern yang serba cepat, kita seringkali merasa tergoda untuk membuat keputusan impulsif atau mengejar hasil instan. Tetapi kesuksesan besar jarang terjadi secara tiba-tiba. Mereka adalah hasil dari proses yang panjang dan berkelanjutan. Mengelola ekspektasi. Jangan takut pada fluktuasi. Morgan Housel membahas pentingnya mengelola ekspektasi. Dalam dunia investasi, fluktuasi pasar adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Banyak orang gagal karena mereka panik atau terlalu cepat menyerah saat menghadapi kerugian sementara. Namun, kunci untuk bertahan adalah memahami bahwa kerugian sementara adalah bagian dari perjalanan. Selama Anda membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip jangka panjang dan tidak mengambil risiko yang berlebihan, Anda dapat terus maju dan memanfaatkan tail events yang jarang tapi sangat menguntungkan. Kesimpulan bab 6, bab ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam dunia finansial, keberhasilan besar seringkali berasal dari peristiwa langka yang punya dampak besar. Namun, untuk menikmati manfaat dari peluang tersebut, kita harus terlebih dahulu mampu bertahan. Bertahan berarti tidak mengambil resiko yang menghancurkan, bersabar menghadapi fluktuasi, dan terus membuat keputusan yang memungkinkan kita maju secara konsisten. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk menghargai proses, menghormati pentingnya disiplin, dan menyadari bahwa kesuksesan kita seringkali datang dari keputusan kecil tapi konsisten selama jangka waktu yang panjang. Bab 7. Mengapa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya? Dalam bab ini, Morgan Housel menjelaskan bagaimana latar belakang dan pengalaman pribadi mempengaruhi pandangan kita tentang uang, dan bagaimana kita seringkali membuat keputusan berdasarkan keyakinan atau pengalaman kita sendiri. Dia juga menyampaikan bahwa setiap orang punya pandangan yang unik tentang uang, yang dapat mempengaruhi keputusan finansial mereka. Mengapa pandangan kita tentang uang berbeda-beda? Morgan Housel mulai dengan menekankan bahwa pandangan kita terhadap uang dan keputusan finansial kita sangat dipengaruhi oleh latar belakang hidup kita. Setiap individu punya pengalaman yang unik, dan hal inilah yang membentuk keyakinan serta perilaku mereka seputar uang. Pandangan seseorang tentang uang sangat mungkin berbeda dari orang lain, bahkan jika keduanya berada dalam situasi yang mirip. Bayangkan seseorang yang tumbuh besar di lingkungan yang punya resesi ekonomi, atau punya orang tua yang sering khawatir tentang keuangan. Orang ini mungkin lebih berhati-hati dalam mengelola uang mereka, selalu menabung lebih banyak daripada yang diperlukan. Di sisi lain, seseorang yang tumbuh dengan latar belakang yang lebih stabil secara finansial mungkin lebih cenderung untuk memanfaatkan kesempatan dan mengambil resiko lebih besar dalam investasi. Morgan Housel menjelaskan bahwa keputusan keuangan yang kita buat adalah hasil dari pengalaman hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar gila dalam membuat keputusan tentang uang. Setiap orang hanya berusaha bertindak berdasarkan pengalaman dan perspektif yang mereka miliki. Mendengarkan orang lain dengan hati-hati. Menurut Housel, seringkali kita cenderung menghakimi orang lain berdasarkan keputusan finansial mereka. Tapi kita lupa bahwa mereka punya latar belakang dan perspektif yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang yang terus menabung dan menghindari mengeluarkan uang berlebih mungkin terlihat sangat konservatif dalam pendekatannya terhadap uang. Namun kita menggali lebih dalam, kita mungkin memahami bahwa itu adalah cara mereka bertahan hidup selama masa-masa sulit di masa lalu. Sebaliknya, seseorang yang tampak sangat agresif dalam berinvestasi mungkin terinspirasi oleh keberhasilan sebelumnya yang memberikan kepercayaan diri yang besar. Satu pelajaran penting di sini adalah bahwa kita perlu berhati-hati dalam menilai keputusan finansial orang lain, terutama karena mereka mungkin tidak memiliki pengalaman atau tujuan yang sama seperti kita. Keputusan berdasarkan pengalaman pribadi.
Morgan Housel membawa kita untuk berpikir tentang bagaimana keputusan kita seringkali dibuat berdasarkan apa yang kita alami di masa lalu, bahkan jika itu tidak selalu relevan dengan situasi saat ini. Orang yang melihat saham meroket selama beberapa dekade mungkin merasa yakin bahwa pasar saham akan terus naik dan merasa nyaman mengambil lebih banyak risiko. Namun bagi sebagian orang lainnya, mengalami kerugian besar dalam pasar saham sebelumnya, mereka mungkin pilih pendekatan yang lebih hati-hati, menghindari investasi saham meski pasar menunjukkan potensi keuntungan besar. Contoh ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan bagaimana pengalaman hidup pribadi kita mempengaruhi cara kita membuat keputusan keuangan. Namun Housel juga menekankan bahwa meskipun pengalaman tersebut sangat berharga, itu tidak selalu menunjukkan gambarannya lengkap. Pengalaman pribadi cenderung bias dan seringkali tidak memperhitungkan perubahan dalam keadaan atau variabel yang lebih luas. Perbedaan perspektif dalam pengelolaan uang. Morgan Housel lebih jauh menjelaskan perbedaan perspektif dalam pengelolaan uang dengan mengutip beberapa studi psikologi tentang bagaimana orang dari berbagai latar belakang mendekati masalah finansial. Sebagian orang berfokus pada menghentikan kerugian dan menjaga stabilitas. Ketidakamanan masa depan membuat mereka lebih berhati-hati, sementara sebagian lainnya mencari kesempatan besar untuk mengumpulkan kekayaan, meskipun ini datang dengan tingkat ketidakpastian yang lebih besar. Ini mengarah pada pemikiran bahwa tidak ada satu pendekatan yang benar atau salah dalam keuangan pribadi. Beberapa orang merasa lebih aman ketika menabung lebih banyak, sementara yang lainnya merasa lebih bersemangat untuk berinvestasi di pasar. Keduanya valid, karena semuanya bergantung pada faktor-faktor yang sangat subjektif, seperti risiko, kenyamanan, dan kepercayaan, uang, dan pengalaman pribadi. Keberhasilan seringkali karena keberuntungan. Morgan Housel membahas konsep mengenai peran keberuntungan dalam keputusan keuangan dan hidup kita. Dia menjelaskan bahwa kesuksesan finansial seringkali tidak hanya hasil dari kerja keras atau keahlian, tapi juga karena faktor-faktor luar yang sering berada di luar kendali kita. Misalnya, seseorang yang berinvestasi di saham teknologi sebelum ledakan .com kemungkinan akan memperoleh keuntungan besar, tapi kesuksesan tersebut banyak dipengaruhi oleh keberuntungan yang mendorong pasar pada saat itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita bisa mengontrol beberapa aspek keputusan finansial kita, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Terkadang, ada faktor-faktor eksternal yang memainkan peran besar dalam hasil akhirnya. Menghargai keberagaman pengalaman. Setelah membahas pengaruh latar belakang pada keputusan finansial, Morgan Housel beralih ke topik tentang bagaimana kita harus menghargai keberagaman pandangan yang ada. Tidak ada cara yang benar atau salah dalam mengelola uang, karena apa yang berlaku untuk satu orang belum tentu berlaku untuk orang lainnya. Setiap individu punya perjalanan dan pertimbangannya masing-masing, yang membuat cara mereka menangani uang sangat pribadi. Penting bagi kita untuk berhati-hati agar tidak menjadikan satu pendekatan sebagai satu-satunya cara untuk mengelola uang. Menghormati pilihan orang lain, meskipun itu tampak berbeda dari cara kita melakukan sesuatu, akan membuka wawasan kita lebih jauh. Di akhir bab, Housel menyimpulkan bahwa tidak ada cara yang sempurna dalam mengelola uang. Semua orang berusaha sebaik mungkin dengan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Begitu kita menyadari bahwa keputusan orang lain tentang uang seringkali didasarkan pada latar belakang dan pengalaman mereka, kita bisa lebih menerima perbedaan perspektif, berhenti menghakimi, dan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Intinya adalah bahwa kita semua bisa memiliki pandangan yang berbeda, dan hal itu tidak menjadikan keputusan kita atau orang lain gila. Seiring waktu, kita belajar bahwa kebijakan yang bijaksana datang dari memahami bahwa tidak semua orang memiliki latar belakang atau pandangan yang sama. Ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu mendekati diskusi tentang uang dengan hati terbuka dan tanpa penilaian.